Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala sahru ramadhana sahrul ibadah. Unzila fihil Qur'an hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah sudah sampaikan kepada kita di tengah-tengah bulan Ramadan dan kita bisa mengenang turunnya Al-Quran. Karenanya bulan Ramadan ini memiliki banyak keistimewaan, di antaranya karena Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Turunnya Al-Quran ini sederajat dengan tujuan diperintahkannya melakukan ibadah puasa, yakni la'allakum tattaqun. Puasa itu diperuntukkan kepada orang yang beriman agar menjadi orang yang takwa. Untuk mengetahui ciri-ciri takwa, tentunya kita tidak bisa menentukannya sendiri, sehingga kita harus merujuk kepada Al-Quran. Dan Al-Quran itu sebagaimana di awal surat Al-Baqarah Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jelaslah di sana disebutkan bahwa Allah turunkan Al-Quran itu hudal lil muttaqin, yakni petunjuk bagi orang yang mau bertakwa. Siapakah mereka itu? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka yang mengimani hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita, tetapi akal jiwa bisa merasakannya. Seperti adanya Allah, kita tidak bisa melihat secara langsung di dunia ini. Begitu juga adanya malaikat, termasuk para nabi dan rasulnya bagi kita umat sekarang ini. Dan nabi rasul yang kita imani yang terakhir adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kita tidak pernah jumpa, kita tidak pernah melihatnya, tetapi kita mengimaninya itu. Maka ini salah satu hal yang gaib, yang tidak bisa dilihat oleh indera, tetapi kita mengimaninya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kriteria yang kedua, orang yang bertakwa adalah orang yang menjalankan sholat. Menjalankan sholat ini mempunyai banyak dimensi. Yang pertama, mendirikan sholat itu sesuai dengan syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan. Mendirikan sholat itu berarti menjaga waktu sholat dari satu waktu ke waktu sholat berikutnya. Menjalankan sholat itu berarti mengaplikasikan nilai-nilai sholat itu. Di antaranya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, yang mampu menjadikan dirinya terlindungi
dari perbuatan keji dan mungkar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga adalah membelanjakan hartanya, menginfakkan. Ini artinya orang yang bertakwa adalah orang yang di samping peduli mencukupi kebutuhan diri sendiri, tetapi orang yang bertakwa juga peduli dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Orang yang bertakwa tidak pernah bisa merasa tidur nyenyak manakala terdengar tetangga kanan kirinya belum makan hari ini. Orang yang bertakwa tidak bisa hidup tenang-tenang kalau ada sanak kerabatnya yang tidak berkecukupan. Itulah diantaranya mengapa orang yang bertakwa itu menjadi bagian penting tujuan orang yang berpuasa. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, yakni mempercayai terhadap isi Al-Quran. Tidak saja kita mengagumi sebagai mukjizat Rasulullah Muhammad SAW, tetapi kita meyakini kebenarannya dan kita tunduk terhadap apa saja yang ada di dalamnya. Dan kita yakin akan janji-janji Allah terhadap manusia yang melakukan perintahnya dan janji-janji Allah terhadap orang yang melanggar aturannya, maka akan ada balas yang setimpal. Begitu juga setelah mereka meyakini terhadap Al-Quran, orang yang takwa meyakini bahwa ada kitab-kitab yang dahulu diturunkan sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Di antaranya adalah ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, yang di dalamnya itu mengandung ajaran-ajaran yang diberikan kepada Nabi sebagaimana zaman mereka. Dan tentunya kitab-kitab itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah yang asli, yang tidak ada perubahan sedikit pun. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri yang terakhir bagi orang yang bertakwa adalah meyakini adanya hari kiamat. Kita melihat betapa banyak orang yang tidak yakin atau belum yakin atau ragu terhadap adanya hari kiamat, walaupun mereka mengetahui secara kognisi, secara pengetahuan, mereka faham bahwa ada hari kiamat, tetapi tidak diyakini. Sehingga amal-amal perbuatan di dunia ini dianggapnya tidak ada balas setelah kematian. Bahwa amal-amal di dunia ini cukup dipertanggungjawabkan hanya kepada manusia dan sesama manusia. Tetapi orang yang bertakwa meyakini bahwa akhirat akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kehidupan dunia ini berakhir. Sehingga orang yang bertakwa, yang meyakini akan adanya hari akhirat nanti, menyiapkan diri untuk memperbanyak amal-amal kebaikan sehingga mengurangi amal-amal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang bertakwa, pada ayat selanjutnya Allah sebutkan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang sudah mengikuti dan memiliki ciri-ciri menjadi orang yang takwa sebagaimana di atas,
maka mereka akan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya akan senantiasa dibimbing, bahkan kelak nanti ketika di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan, menyediakan jalannya menuju surganya. Maka begitu indah orang yang melaksanakan puasa adalah janjinya Allah menjadi hamba-hamba yang takwa. Hamba-hamba yang takwa oleh Allah diberikan satu kenikmatan, yakni keberuntungan. Orang yang beruntung adalah orang yang senantiasa mendapatkan kenikmatan di dalam setiap suasana, baik yang diminta maupun karena Allah berikan dengan sendirinya. Ia selalu mendapatkan keberuntungan walaupun di pandangan orang lain itu tidak menyenangkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan puasa kita betul-betul menjadikan kita memiliki ciri-ciri menjadi orang yang bertakwa, yakni meyakini tentang hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera, dan itu nyata ada dan itu ditunjukkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, menjalankan sholat sesuai syarat dan ketentuannya sehingga formalitas dijalankan dan efek sosial, efek spiritualitas didapatkan. Yang ketiga adalah memberikan sebagian hak rizki kita untuk kepedulian kepada orang lain atau untuk pengembangan lembaga-lembaga keagamaan. Yang keempat, yakin 100% dan tidak pernah ada ragu atas Al-Quran dan isinya. Begitu juga kitab-kitab suci yang lain sebelumnya. Dan yang terakhir adalah meyakini bahwa kehidupan di dunia ini akan berlanjut nanti menuju kehidupan akhirat. Dan akhirat adalah kampung halaman yang sesungguhnya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk dipanen ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa, panennya akan melimpah, dan ketika di dunia ia menanam, menyocok tanam dengan sungguh-sungguh, dan Allah memberikan kesuburan yang sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.